Halo, kali ini kita akan lanjutin lagi nih, bahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di video kali ini kita akan bahas macam-macam solusi dari SPLDV. Selanjutnya kita akan belajar menentukan penyelesaian dari suatu sistem persamaan yang memuat bentuk pecahan, yang kemudian kita arahkan ke bentuk SPLDV. Nah, terakhir kita akan bahas penerapan SPLDV pada soal cerita. Oke, langsung aja ya ke yang pertama nih, macam-macam solusi pada SPLDV. Nah, sebelumnya kan kita udah tahu tuh, kalau misalkan SPLDV-nya diketahuinya kayak gini, nah dengan metode grafik, kita gambarkan persamaan garis pertama dan persamaan garis yang kedua. Nah, terus penyelesaiannya itu adalah titik potong antara kedua garis tersebut, di mana ada tepat satu solusi ya. Nah, terus kemungkinan hubungan antara dua garis itu kan nggak hanya berpotongan aja ya, tapi bisa juga sejajar kayak gini, atau bisa juga berhimpit. Nah, gimana tuh penyelesaiannya kalau kayak gitu? Oke, jadi kalau dua garisnya berpotongan di satu titik, maka memiliki tepat satu penyelesaian. Karena titik potongnya satu tuh. Nah, terusnya kalau dua garisnya sejajar kayak gini, artinya tidak memiliki penyelesaian atau tidak memiliki solusi. Karena kan nggak ada tuh titik potongnya. Nah, kemudian kalau dua garisnya saling berhimpit, artinya memiliki tak hingga banyaknya penyelesaian. Kenapa tuh? Karena kan dua garis ini berpotongan di sepanjang garisnya. Makanya penyelesaiannya ada tak hingga banyaknya. Lalu gimana ngebedainnya? Oke, kalau berpotongan di satu titik ini, jelas ya, gradien atau kemiringan antara dua garisnya itu berbeda. Nah, sedangkan kalau gradiennya sama, artinya bisa sejajar atau bisa juga berhimpit. Nah, untuk ngebedain antara sejajar dan berhimpit, kita bisa cek tuh titik potong dengan sumbu Y-nya. Nah, jika titik potong dengan sumbu Y-nya itu nggak sama, artinya dua garisnya itu akan saling sejajar. Nah, kemudian, jika titik potong dengan sumbu Y-nya sama, maka akan berhimpit. Nah, berarti kamu perlu ingat lagi nih, gimana menentukan gradien. Oke, seperti yang udah kamu pelajari di topik persamaan garis lurus sebelumnya, untuk mencari gradien, kita ubah dulu tuh persamaan garisnya ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Hati-hati ya, ruas kirinya ini harus Y, di mana koefisiensi Y-nya itu adalah 1. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, gradiennya yang mana tuh? Oke, kalau udah seperti ini, gradiennya itu adalah koefisien dari X-nya. Yang ini nih, yaitu adalah M. Nah, kemudian, untuk nentuin titik potong garis dengan sumbu Y-nya itu sama atau enggak, kamu bisa cek juga tuh. Ketika nilai X-nya 0, maka nilai Y dari kedua persamaan garisnya itu sama atau enggak. Nah, kalau tidak sama, berarti sejajar. Kalau sama, ya berarti berhimpit. Kayak gitu ya. Oke, coba deh ke contoh soal. Misalkan diketahui SPLDV-nya kayak gini nih. Nah, ini punya berapa penyelesaian ya? Oke, pertama kita cek gradiennya. Nah, ubah ke bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Oke, yang pertama nih, untuk 2X ditambah Y sama dengan 3. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan 2X. Sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 2X ditambah 3. Nah, ruas kirinya ini udah berbentuk Y-nya aja tuh. Nah, kalau kayak gitu, kita cek koefisien dari X-nya, yaitu negatif 2. Berarti gradiennya adalah negatif 2. Nah, sekarang untuk 4X ditambah 2Y sama dengan 6. Coba deh kamu cari gradiennya dengan cara ubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C terlebih dahulu. Oke, lihat deh. Kedua ruas ini kita kurangi dengan 4X nih. Sehingga didapat 2Y sama dengan negatif 4X ditambah 6. Nah, koefisien dari X-nya itu adalah negatif 4. Berarti gradiennya adalah negatif 4 ya. Bentar. Ini ruas kirinya itu kan masih 2Y nih. Belum berbentuk Y-nya aja. Nah, kalau kayak gitu, perlu kita sederhanakan nih. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 2 deh. Sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 2X ditambah 3. Nah, karena ruas kirinya udah Y aja, berarti di sini kita cek koefisien dari X-nya, yaitu adalah negatif 2. Sehingga gradiennya adalah negatif 2. Nah, karena gradiennya sama, maka kedua garis ini bisa sejajar atau berhimpit. Nah, kalau kayak gitu, selanjutnya kita cek titik potong dengan sumbu Y-nya. Oke, yang pertama nih, untuk 2X plus Y sama dengan 3. Ketika X-nya sama dengan 0, maka diperoleh nilai Y-nya sama dengan 3. Nah, titik potong dengan sumbu Y-nya di 0,3. Kemudian untuk 4X plus 2Y sama dengan 6. Ketika X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya berapa ya?
Nah, coba deh kamu bantu hitung dulu. Oke, kita substitusikan aja X sama dengan 0 ke persamaannya. Kayak gini ya. Didapat Y sama dengan 3. Nah, titik potong dengan sumbu Y-nya di 0,3. Oke, cek deh titik potong dengan sumbu Y-nya. Sama juga ya. Nah, karena gradiennya sama dan titik potong dengan sumbu Y-nya juga sama, maka kedua garis ini berhimpit. Artinya SPLDV ini memiliki tak hingga banyaknya penyelesaian. Oke, kita cek grafiknya. Garis 2X plus Y sama dengan 3 itu adalah yang ini nih. Nah, terusnya garis 4X plus 2Y sama dengan 6 itu yang ini nih. Nah, berhimpit ya. Jadi banyaknya penyelesaian itu ada tak hingga. Kak, kalau cara eliminasi substitusi, gimana tuh Kak cara ngeceknya? Oke, misalkan nih, ini adalah persamaan yang pertama, dan ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kita eliminasi X dari dua persamaan ini. Berarti persamaan yang pertama, kita kali dengan 2, dan persamaan yang kedua, kita kali dengan 1. Kayak gini nih. Nah, persamaan pertama kita kurangi dengan persamaan yang kedua. 4X dikurangi 4X itu adalah 0, 2Y dikurangi 2Y itu adalah 0. 6 dikurangi 6 itu juga 0 tuh. Nah, persamaan 0 sama dengan 0 ya pasti benar ya. Nah, terus lihat deh. Persamaan yang kedua itu adalah kelipatan dari persamaan yang pertama. Nah, sehingga sama nih kedua persamaannya. Berarti penyelesaiannya itu adalah semua titik pada garis 4X plus 2Y sama dengan 6. Nah, jadi SPLDV ini memiliki tak hingga banyaknya penyelesaian. Oke, sekarang giliran kamu nih, coba kerjakan soal ini. Oke, langsung aja kita cek gradiennya. Di sini X plus Y sama dengan 4. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan X nih. Diperoleh Y sama dengan negatif X plus 4. Nah, koefisien dari X-nya itu adalah negatif 1. Berarti gradiennya adalah negatif 1. Kemudian, persamaan yang berikutnya nih. 2X plus 2Y sama dengan 6. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan 2X nih. Nah, kemudian kita cek nih. Ruas kirinya masih 2Y. Kalau kayak gitu, kedua ruas kita bagi dengan 2. Diperoleh Y sama dengan negatif X plus 3. Nah, koefisien dari X-nya itu adalah negatif 1. Sehingga gradiennya adalah negatif 1. Nah, ternyata gradiennya sama nih. Kalau kayak gitu, kita cek titik potong dengan sumbu Y-nya. Oke, yang pertama nih, untuk persamaan Y sama dengan negatif X plus 4. Ketika X-nya sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan 4. Nah, titik potongnya di 0,4. Kemudian, untuk Y sama dengan negatif X plus 3. Kalau X-nya sama dengan 0, diperoleh Y sama dengan 3. Nah, titik potongnya di 0,3. Wah, titik potong dengan sumbu Y-nya itu nggak sama tuh. Nah, karena gradiennya sama, tapi titik potong dengan sumbu Y-nya beda, maka kedua garis ini adalah sejajar. Artinya, SPLDV ini tidak memiliki solusi. Oke, sekarang kita coba dengan metode grafik nih. Garis X plus Y sama dengan 4 itu adalah yang ini ya. Kemudian, garis 2X plus 2Y sama dengan 6 itu yang ini nih. Nah, benar ya sejajar? Berarti SPLDV ini tidak memiliki solusi. Nah, terus kalau pakai cara eliminasi substitusi, itu kayak gimana tuh, Kak? Oke, kita coba ya. Ini misalkan adalah persamaan yang pertama, dan ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kita eliminasi X dari dua persamaan ini. Kalau kayak gitu, persamaan pertama kita kali dengan 2, persamaan kedua kita kali dengan 1. Kayak gini ya. Kemudian, persamaan pertama kita kurangi dengan persamaan yang kedua. 2X dikurangi 2X itu adalah 0, 2Y dikurangi 2Y itu adalah 0. Dan 8 dikurangi 6 itu adalah 2. Nah, lihat deh. 0 sama dengan 2. Padahal 0 itu kan nggak sama dengan 2 ya. Jadi ini salah ya. Nah, kalau kayak gitu, tidak ada tuh nilai X dan Y yang memenuhi SPLDV ini. Oke, lagi ya. Coba deh jawab soal ini. Oke, langsung aja nih, kita cek gradiennya. Untuk persamaan yang pertama ini, kedua ruas kita jumlahkan dengan 5X nih. Kemudian, kedua ruas kita bagi dengan 7. Diperoleh, Y sama dengan 5 per 7X. Nah, koefisien dari X-nya itu adalah 5 per 7 tuh. Berarti gradiennya adalah 5 per 7. Kemudian, X dikurangi 2Y sama dengan 3. Kita sederhanakan ya. Didapat, Y sama dengan setengah X dikurangi 3 per 2. Nah, koefisien dari X-nya itu adalah setengah tuh. Sehingga gradiennya adalah setengah.
Nah, kita cek nih. Gradiennya di sini 5/7 dan di sini 1/2. Beda ya. Kalau kayak gitu, SPLDV ini memiliki tepat satu solusi. Oke, lagi ya. Kalau SPLDV-nya kayak gini nih. Ada berapa solusi ya? Oke, langsung aja kita cek gradiennya. Nah, untuk persamaan pertama ini, kedua ruas kita kurangi dengan X/2. Nah, kemudian ruas kiri ini harus berbentuk Y. Kalau kayak gitu, kedua ruas kita kali dengan 3. Kayak gini ya. Nah, dari sini gradiennya itu adalah negatif 3/2. Oke, lanjut untuk persamaan yang berikut ini nih. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan X/3. Kemudian, kedua ruas kita kali dengan negatif 9. Nah, dari sini gradiennya itu adalah 3. Nah, perhatikan deh. Di sini gradiennya negatif 3/2, dan di sini gradiennya adalah 3. Berarti beda ya gradiennya. Nah, kalau kayak gitu, SPLDV ini punya tepat satu solusi. Nah, mungkin dari kamu ada yang bertanya nih, kalau SPLDV-nya ada pecahannya kayak gini, gimana ya penyelesaiannya? Oke, penyelesaiannya sama kok seperti sebelumnya. Kita bisa pakai metode grafik, substitusi, eliminasi, atau eliminasi substitusi. Nah, cuman di sini, untuk lebih mudahnya, kita buat bentuk SPLDV ini nggak ada pecahannya dulu nih. Nah, gimana tuh? Oke, lihat deh. Agar persamaan pertama ini nggak ada pecahannya, kita kalikan tuh persamaannya dengan KPK dari penyebutnya. Berarti KPK dari 2 dan 3. Berapa tuh? 6 ya. Jadi di sini kedua ruas kita kali dengan 6. Diperoleh 3X ditambah 2Y sama dengan 18. Kemudian untuk persamaan kedua juga sama tuh. Kedua ruasnya kita kali dengan KPK dari penyebutnya. Berarti di sini KPK dari 3 dan 9. Nah, berapa ya? 9 ya. Nah, kalau kayak gitu, kedua ruas kita kali dengan 9. Didapat 3X dikurangi Y sama dengan 9. Nah, kalau udah kayak gini, tentu kamu udah bisa ya. Kita gunakan eliminasi substitusi. Pertama nih, kita eliminasi X dari kedua persamaan ini. Berarti di sini tinggal kita kurangi aja nih. Persamaan pertama dikurangi dengan persamaan yang kedua. Karena kan 3X dikurangi 3X itu adalah 0. Oke, kita kurangi ya. Didapat Y sama dengan 3. Kemudian kita substitusi Y sama dengan 3 ke persamaan yang kedua. Di sini 3X dikurangi Y sama dengan 9. Y-nya kita ganti dengan 3. Sehingga X-nya itu adalah 4. Nah, jadi penyelesaiannya itu adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Nah, kayak gitu ya. Oke, sekarang coba giliran kamu kerjakan soal ini nih. Oke, kita bahas. Di sini kita buat persamaannya biar nggak ada pecahannya dulu. Yang pertama nih, X/4 dikurangi 2Y/3 sama dengan 1. Nah, KPK dari 4 dan 3 itu adalah 12 ya. Nah, jadi kedua ruas kita kali dengan 12. Oke, kita misalkan ini adalah persamaan yang pertama. Selanjutnya, negatif 3/2X ditambah Y sama dengan 3. Nah, kedua ruas kita kali dengan 2 nih, biar nggak ada bentuk pecahannya. Oke, kita misalkan ini adalah persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita gunakan eliminasi substitusi. Pertama nih, kita eliminasi X dari dua persamaan ini. Oke, cek deh. Di sini ada 3X dan di sini ada negatif 3X. Biar X-nya hilang, berarti kita jumlahkan aja ya dua persamaan ini. Sehingga didapat nilai Y itu sama dengan negatif 3. Kemudian kita substitusi Y sama dengan negatif 3 ke persamaan yang pertama. Kayak gini ya. Diperoleh X sama dengan negatif 4. Nah, jadi pasangan XY yang memenuhinya itu adalah negatif 4, negatif 3. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana penyelesaian dari suatu sistem persamaan yang memuat bentuk pecahan, yang kemudian kita arahkan ke bentuk SPLDV. Oke, sebelumnya kan kita udah bahas bentuknya kayak gini ya. Nah, sekarang contohnya kayak gini nih. Nah, kelihatan kan bedanya? Yang SPLDV itu variabelnya menjadi pembilang. Nah, tapi kalau yang bukan SPLDV, variabelnya itu menjadi penyebutnya. Nah, terus gimana menentukan penyelesaiannya? Oke, karena dua persamaannya ini memuat bentuk 1/X dan 1/Y, nah kita misalkan dulu tuh, 1/X dan 1/Y-nya menjadi suatu variabel baru, sehingga akan diperoleh suatu bentuk SPLDV yang baru. Nah, terus selesaikan deh. Tapi jangan lupa ya, diubah lagi ke dalam bentuk X dan Y. Oke, langsung aja deh kita selesaikan sistem persamaan ini.
Nah, kita misalkan 1 per X itu adalah A, dan 1 per Y itu adalah B. Oke, yang pertama, 2 per X ditambah 1 per Y sama dengan 4. Nah, 2 per X itu kan sama aja dengan 2 dikali 1 per X, yaitu sama dengan 2A ya. Kemudian 1 per Y itu adalah B, dan akan sama dengan 4. Kita misalkan ini adalah persamaan yang pertama. Nah, kemudian negatif 1 per X ditambah 3 per Y sama dengan 5. Nah, negatif 1 per X itu adalah negatif A, 3 per Y itu adalah 3 dikali 1 per Y, yaitu sama aja dengan 3B. Akan sama dengan 5. Kita misalkan ini adalah persamaan yang kedua. Nah, udah jadi sistem persamaan linear dua variabel. Kalau kayak gitu langsung aja kita gunakan eliminasi substitusi. Oke, pertama, kita eliminasi A dari kedua persamaan ini. Nah, perhatikan deh. Di sini 2A, kemudian negatif A. Ya udah, kalau kayak gitu, persamaan pertama kita kali dengan 1, persamaan kedua kita kali dengan 2. Nah, kayak gini ya. Berikutnya, agar A-nya hilang, maka kedua persamaan ini kita jumlahkan ya. Sehingga diperoleh B sama dengan 2. Nah, kemudian kita substitusi B sama dengan 2 ke persamaan yang pertama. Jadi 2A ditambah B sama dengan 4, B-nya kita ganti dengan 2 nih. Sehingga nilai A yang memenuhi itu adalah A sama dengan 1. Oke, hati-hati ya. A sama dengan 1 dan B sama dengan 2 bukan nilai X dan Y yang memenuhinya. Nah, tadi kan kita misalkan tuh, 1 per X itu sama dengan A. Kalau A-nya 1, maka 1 per X ini akan sama dengan 1 ya. Sehingga X-nya itu sama dengan 1. Kemudian, 1 per Y sama dengan B. Kalau B-nya sama dengan 2, maka 1 per Y ini akan sama dengan 2. Sehingga Y sama dengan 1 per 2. Nah, jadi pasangan XY yang memenuhi SPLDV tersebut adalah 1,1 per 2. Oke, sekarang coba kamu kerjakan soal ini. Oke, langsung aja. Misalkan 1 per X itu adalah A, dan 1 per Y itu adalah B. Nah, untuk persamaan, 5 per X dikurangi 3 per Y sama dengan 1. Bisa kita tuliskan menjadi 5A dikurangi 3B sama dengan 1. Kita misalkan ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian, 7 per X ditambah 3 per Y sama dengan 2. Nah, berarti di sini menjadi 7A ditambah 3B sama dengan 2. Misalkan ini adalah persamaan yang kedua. Oke, karena di sini ada negatif 3B dan ada 3B, kalau kayak gitu kita eliminasi B aja ya, dengan cara menjumlahkan kedua persamaannya. Nah, kayak gini nih. Sehingga diperoleh nilai A itu adalah 1 per 4. Nah, selanjutnya kita substitusi A sama dengan 1 per 4 ke persamaan yang pertama. Di sini 5A dikurangi 3B sama dengan 1. A-nya itu adalah 1 per 4. Sehingga dari sini kita peroleh B itu sama dengan 1 per 12. Oke, sekarang kita cari nilai X dan Y-nya. Nah, tadi kan 1 per X itu adalah A ya. Dan A-nya itu adalah 1 per 4. Sehingga diperoleh nilai X-nya itu adalah 4. Nah, kemudian 1 per Y itu adalah B. Nah, B-nya kita peroleh 1 per 12. Nah, dari sini, nilai Y yang memenuhinya itu adalah Y sama dengan 12. Nah, jadi nilai dari X ditambah Y itu adalah 4 ditambah 12. Akan sama dengan 16. Oke, selanjutnya. Biasanya saat ujian, sering banget tuh soalnya itu berbentuk cerita. Nah, kali ini kita bahas bagaimana menyelesaikan soal cerita mengenai SPLDV. Contohnya nih, kamu baca dulu ya soalnya. Kalau sudah, tekan tombol lanjutkan. Oke, kita buat model matematikanya dulu. Di sini ada satu keluarga yang terdiri atas 2 orang dewasa dan 3 orang anak-anak, membayar 60.000. Kemudian, ada keluarga lainnya lagi, di mana terdiri dari 1 orang dewasa dan 2 anak-anak. Bayarnya Rp35.000. Nah, coba kita misalkan nih, X itu adalah harga 1 tiket untuk orang dewasa, dan Y itu adalah harga 1 tiket untuk anak-anak. Maka bisa kita tuliskan, di sini 2 orang dewasa dan 3 orang anak-anak membayar Rp60.000. Berarti 2X ditambah 3Y itu sama dengan 60.000. Kemudian, di sini ada 1 orang dewasa dan 2 anak-anak. Bayarnya Rp35.000. Maka bisa kita tuliskan, X ditambah 2Y itu sama dengan 35.000. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah yang harus dibayar kalau ada satu keluarga yang terdiri atas 3 dewasa dan 1 anak-anak. Nah, artinya berapa sih jumlah dari 3X ditambah Y? Oke, kita cari nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan ini.
Nah, kita gunakan metode eliminasi substitusi. Pertama nih, kita eliminasi X dari dua persamaannya. Oke, di sini ada 2X, kemudian di sini ada X. Kalau kayak gitu, persamaan pertama kita kali dengan 1, persamaan kedua kita kali dengan 2. Nah, kayak gini ya. Oke, terusnya, agar X-nya hilang, maka persamaan pertama kita kurangi dengan persamaan yang kedua. Nah, karena kan 2X dikurangi 2X itu adalah 0 ya. Nah, kemudian, 3Y dikurangi 4Y itu adalah negatif Y, 60.000 dikurangi 70.000 itu adalah negatif 10.000. Nah, berarti di sini Y itu adalah 10.000. Nah, kemudian kita substitusi Y sama dengan 10.000 ke persamaan yang kedua. Maka di sini, X ditambah 2Y sama dengan 35.000. Y-nya itu adalah 10.000. 2 kali 10.000 itu adalah 20.000 ya. Nah, jadi keluarga yang terdiri atas 3 orang dewasa dan 1 anak-anak harus membayar Rp55.000. Oke, sekarang giliran kamu nih, coba kerjakan soal ini ya. Oke, kita lihat dulu nih apa yang diketahuinya. Di sini Ani beli 3 buku tulis dan 1 pensil, seharga Rp21.500. Nah, kemudian Bella beli 4 buku tulis dan 2 pensil, seharga Rp31.000. Nah, selanjutnya Citra beli 2 buku tulis dan 5 pensil. Nah, yang ditanya itu adalah uang kembalian yang diperoleh Citra jika Citra membayar dengan uang Rp50.000. Oke, jadi pertama kita buat dulu nih model matematikanya. Misalkan, X-nya itu adalah harga 1 buah buku tulis, dan Y itu adalah harga 1 buah pensil. Nah, di sini Ani beli 3 buku tulis dan 1 pensil, seharga Rp21.500. Nah, itu artinya adalah 3X ditambah Y itu sama dengan Rp21.500. Kita misalkan ini adalah persamaan yang pertama. Nah, kemudian, Bella beli 4 buku tulis dan 2 pensil seharga Rp31.000. Nah, artinya 4X ditambah 2Y itu sama dengan 31.000. Persamaannya bisa disederhanain nih. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 2 deh. Sehingga diperoleh 2X ditambah Y itu sama dengan 15.500. Misalkan ini adalah persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya, Citra beli 2 buku tulis dan 5 pensil. Nah, terus dia bayarnya dengan uang Rp50.000. Oke, berarti kembalian yang Citra dapatkan itu berapa tuh? Nah, di sini kita cari dulu nih harga dari 2 buku tulis dan 5 pensilnya. Yaitu berapa sih nilai dari 2X ditambah 5Y-nya? Oke, dari dua persamaan ini, kita coba eliminasi Y-nya dulu nih. Nah, dengan cara, persamaan pertama kita kurangi aja nih dengan persamaan yang kedua. 3X dikurangi 2X itu adalah X, 21.500 dikurangi 15.500 itu adalah 6.000. Berarti X-nya adalah 6.000. Nah, kemudian kita substitusi X sama dengan 6.000 ke persamaan yang pertama. 3X ditambah Y sama dengan 21.500. X-nya itu adalah 6.000. Nah, 3 kali 6.000 itu kan 18.000 ya. Sehingga Y-nya itu adalah 3.500. Nah, kalau kayak gitu, nilai dari 2X ditambah 5Y itu adalah 2 dikali 6.000 ditambah 5 dikali 3.500. Hasilnya adalah 29.500. Nah, jadi jumlah harga barang yang dibeli Citra itu adalah Rp29.500. Nah, hati-hati ya, jangan terkecoh. Di sini yang ditanyakan itu adalah kembalian yang Citra dapatkan. Nah, tadi kan dia bayar dengan uang Rp50.000. Sedangkan harga barangnya itu adalah Rp29.500. Kalau kayak gitu, kembaliannya itu adalah Rp50.000 dikurangi dengan Rp29.500. Hasilnya adalah Rp20.500. Nah, itu ya materi mengenai macam-macam solusi dari SPLDV, kemudian penyelesaian dari sistem persamaan yang memuat pecahan, serta bagaimana menyelesaikan suatu soal cerita yang berhubungan dengan SPLDV. Oke, agar lebih paham lagi, kamu bisa kerjakan latihan soal setelah video ini ya. Semangat!